Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kamal Syari Ramadan dengan NIM 23 11 30 10 2. Saya merupakan dari Fakultas Syariah Hukum Ekonomi Syariah Sultan Maulana Hasanuddin Banten, semester 5. Baik, yang terhormat kepada Bapak Pedrik sebagai dosen pengampu mata kuliah Basul Kutub. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas UTS, membacakan kitab. Nah, mengenai kitab ini saya akan menjelaskan tentang bab hiyar pada halaman 90. Nah, kita langsung saja ya pembahasannya kepada saya bacakan saja langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu salisu, bab yang ketiga, babun hiyar, bab tentang hiyar. Al-maf'ulatul hiyar, pengertian tentang hiyar. Al-hiyar tu lughah, hiyar secara ismu masdaril ikhtira yakhtaru ihtiraran. Secara bahasa khiyar ini berasal dari kata masdar ikhtara yakhtaru ihtiraran, yang artinya memilih atau hak pilih atau opsi dalam suatu akad. Al-khiyaru istilah, hiyar secara istilah. Talabul khiyar al-murani min imdo'il aqadi au fashihi bihakimin au dunah. Khiyar secara istilah yaitu permintaan untuk memilih salah satu dari dua perkara, melanjutkan akad atau membatalkannya, baik melalui hakim ataupun tidak. Masyruhiyatul hiyar, dasar hukum tentang hiyar. Nah, dasar hukum tentang ini ada dalamnya ada hadis mengenai menjelaskan tentang hiyar ini. Kita bacakan saja. Al-aslul fi masru'iyatil khiyari ma ruwayahu syaikhani an ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Landasan hukum hiyar ini adalah dari hadis yang diriwayatkan oleh dua imam, yaitu tentang Al-Bukhari dan Muslim. Yaitu dari riwayat ini dari Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ijataba ar-rajulani faqullu wahidin minhuma bil hiyari malam yatafarraqa wa kana jami'a aw yukhayyaru ahaduhumal akhara fa in khayyara ahaduhuma akhara fataba ya ala jalik faqad wajabal bai'u wa in tafarraqa ba'da an tabaya'a walam yatruk wahidu minhuma bai'a faqad wajabal bai'u, yang artinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika dua orang laki-laki melakukan transaksi jual beli, maka setiap dari keduanya memiliki hak pilih selama mereka belum berpisah dan masih bersama, atau salah satu dari mereka memberi hak pilih kepada yang lain. Jika salah satu dari mereka memberi hak pilih kepada yang lain, lalu mereka berdua melakukan transaksi atas dasar itu, maka jual beli itu telah wajib. Nah, atau mengikat. Dan jika mereka berpisah setelah bertransaksi dan tidak ada seorang pun dari mereka yang meninggalkan jual beli, maka jual beli itu telah wajib. Nah, jadi kesimpulannya bahwa khiyar ini
akad jual beli yang dilakukan di dalam tempat itu. Terus selanjutnya macam-macam hiar, al-khosu al-komusu hiar, macam-macam hiar ini dalam kitabnya ada berapa ini? Ada 7. Yang pertama al-khiyar majlis. Yang pertama tentang khiyar majlis. Nah, di mana khiyar majlis ini dapat membatalkan atau melanjutkan akad selama para pihak masih berada dalam majlis atau tempat akad. Nah, jadi khiyar majlis ini dasar syaratnya yaitu berada di tempat akad bertransaksinya. Kita lanjut kepada khiyar yang kedua, al khiyarul sani. Khiyar yang kedua, khiyarus syartu, khiyar syarat. Yang bagaimana khiyar syarat ini atau hak pilih dengan syarat, hak pilih yang ditentukan dengan syarat tertentu dalam jangka waktu tentu disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, di mana hak khiyar syarat ini berbeda dengan khiyar majlis. Nah, khiyar syarat ini ketika bertransaksi melakukan dengan syarat-syarat. Misalkan Misalkan saya Kamal memberi barang kepada penjual. Nah, ketika ketika penjual ini memberikan syarat kepada pembeli, intinya mah antara kesepakatan lah dan memberikan syarat ini. Nah, kita lanjut kepada khiyar ketiga, khiyarus salisu. Khiyar yang ketiga, khiyarul ghabni, yaitu khiyar cacat. Nah, khiyar cacat ini contohnya karena ada penipuan harga yang melebihi dalam transaksi gitu. Nah, yang keempat ini al khiyaru rabi'u. Khiyar yang keempat, khiyarus tadlis. Khiyar tadlis ini atau hak pilih karena penipuan, atau hak pilih karena adanya penipuan atau penyembunyian cacat barang gitu. Nah, selanjutnya al khiyarul khamisu. Khiyar yang kelima, khiyarul aibi. Khiyar aib, hak pilih untuk membatalkan menunjukkan akan karena bukan barang diperlukan setelah akad tidak diketahui akad berlangsung. Yang keenam, khiyarus sadisu. Khiyar yang keenam, al khiyarul bitoirul samani. Khiyar atau hak pilih karena tidak sesuai dengan sifat atau spesifik. Nah, barang ini tidak spesifik atau tidak sesuai gitu, jadi bisa dibatalkan. Yang ketujuh ada al khiyarul khulufi as-sifa, atau khiyar atau hak memilih karena ketidaksesuaian sifat, karena tidak kesesuaian sifat gitu. Nah, kita lanjut kepada halaman 91, al khiyarul awal, khiyar majlis. Jadi tentang menjelaskan khiyar majlis. Al muradu bil khiyarul majlis, yang artinya khiyar pertama khiyar majlis. Pengertian khiyar majlis, inna bai'u ja'ilul malikul min mutaba'iya aini hiyaru fi fasahil bai'u madama mujtami aini fi makani laji jaro fihi taba'u lam yatafarraqo anhu, yang artinya sesungguhnya jual beli itu sah atau diperbolehkan bagi kedua belah pihak yang bertransaksi memiliki hak atau opsi untuk membatalkan transaksi selama kedua masih berada di tempat terjadi transaksi dan belum terpisah. Itu saja ya, sedikitnya saya menjelaskan tentang bab khiyar yang sebagai tugas UTS dari mata kuliah Bahsul Kutub. Sebelumnya mohon maaf bila ada kata-kata yang
kurang mengenakan atau kurang pantas. Langsung saja gitu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.